Dr. Hartuti Purnaweni, MPA. Kemudian pembimbing 2 Bapak Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Mohon maaf saya online. Enggak apa-apa, yang penting ada. Betul. Kemudian Pak Fahrudin, ST, MT, PhD. Sugeng Injang, Pak. Juga yang berbahagia pada pagi hari ini Mbak Maharyati Puji Lestari ya, yang pada pagi hari ini akan diuji tesisnya ya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulai saja tesis dari Maharyati Puji Lestari dengan NIM 300000123413019. Wah, nomor NIM-nya bagus nih ya. Judulnya evaluasi ketaatan PLTU terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan peran pemerintah dalam pengawasan di Provinsi X ya. Pada hari Kamis 15 Januari 2026. Sebelum diuji, silahkan Mbak Maharyati untuk menyampaikan paparan tesisnya. Waktunya 10 menit aja ya. Ya, ini kan sudah ya 10 menit aja. Monggo silahkan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Prof. Vita selaku Ketua Penguji, dan Pak Fahrudin selaku Penguji 2, Prof. Hartuti selaku Penguji 4, dan Pak Ruli yang hadir secara online selaku Penguji 3. Perkenalkan, saya menyampaikan paparan terkait hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Ketaatan PLTU terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Peran Pemerintah dalam Pengawasannya di Provinsi X. Langsung. Izin menyampaikan hasil dari penelitian saya. Untuk tujuan yang pertama yaitu mengevaluasi ketaatan PLTU. Jadi pada hasil penelitian saya ini saya melakukan scoring terhadap ketaatan di PLTU yang terdiri ada PLTU 1, 2, 3, dan 4 di yang operasional di Provinsi X. Jadi saya mengevaluasi dari 6 aspek, yaitu ada aspek ketaatan pada dokumen lingkungan, perlindungan pengelolaan mutu air, perlindungan mutu udara, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3-nya karena ini di PLTU, dan pengelolaan B3. Dari hasil scoring, saya melakukan scoring 3 tingkatan, yang angka 1 menunjukkan bahwa terjadi ketidaktaatan sama sekali tidak memenuhi ketentuan pemenuhan ketaatan lingkungan hidup dan terjadi ya. Terus kalau yang skor nomor 2 itu PLTU melakukan sebagian ketaatan dan tingkat ketidaktaatan atau pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran dalam tingkat sedang atau ringan atau sedang. Lalu untuk yang scoring 3 ini adalah skor yang sempurna bahwa mereka melakukan seluruh ketentuan dalam peraturan perlindungan lingkungan hidup sesuai berarti melakukan ketaatan secara maksimal. Dari keempat PLTU ini dapat digambarkan dalam diagram jaring laba-laba ini bahwa yang PLTU 3 yang ditunjukkan pada garis warna hijau menunjukkan tingkat ketaatan paling tinggi. Jadi PLTU 3 ini memiliki tingkat ketaatan maksimal pada aspek perlindungan pengelolaan mutu udara, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3, dan pengelolaan B3. Sedangkan untuk PLTU 1 dan PLTU 2, mereka hanya mencapai skor ketaatan maksimal hanya di satu aspek ketaatan, yaitu untuk PLTU 1 hanya di pengelolaan limbah non B3, dan PLTU 2 pada garis oranye ini hanya di pengelolaan pengelindungan dan pengelolaan mutu air. Sedangkan PLTU
yang ditunjukkan pada garis biru memiliki ini luasan yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketaannya paling rendah. Dapat diketahui di diagram ini bahwa di pengolahan limbah B3 dan pengolahan limbah non B3 ini nilainya paling kecil. Terus juga terjadi di pengolahan B3 hanya PLTU 3 yang memenuhi tingkat skor maksimum. Dan untuk hasil yang kedua terkait mengkaji peran pemerintah, jadi data ini saya olah dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 6 informan kunci, 3 orang dari DLHK Provinsi dan 3 orang dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Provinsi X tersebut. Dari hasilnya saya menerapkan bagaimana prinsip good environmental governance, yaitu prinsip efektivitas kebijakan, penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Didapatkan bahwa dalam efektivitas kebijakan dari pemerintah telah melaksanakan pengawasan ketaatan baik secara langsung dan tidak langsung. Lalu terjadi harmonisasi pemerintah pusat daerah, misalkan ditunjukkan melalui adanya kolaborasi pada saat melakukan pengawasan dan mereka memiliki melakukan implementasi peraturan yang sama untuk melakukan pengawasan ketaatan, yaitu ada UU 32, lalu PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK 14 tahun 2024. Sedangkan untuk transparansi dari pemerintah pusat telah pusat dan daerah telah memiliki website media sosial atau website yang menyampaikan terkait informasi berkaitan dengan lingkungan hidup. Lalu untuk transparansi selanjutnya ada keterbukaan penanganan pengaduan. Di penanganan pengaduan ini yang dimaksudkan adalah transparansi terkait sampai mana pengaduan itu ditangani oleh pemerintah lingkungan hidup kepada pengadu. Lalu adanya akses informasi publik itu yang ada dari website. Lalu untuk menegakkan hukum dari pemerintah pusat dan daerah tersebut telah melakukan penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait lingkungan hidup, lalu ada juga penerapan sanksi pidana. Namun ini kalau penerapan sanksi pidana berlaku bukan untuk PLTU yang sudah pernah dilakukan, jadi ada pernah kasus Karhutla yang mereka terapkan sanksi pidana, lalu ada bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk penerapan sanksi apabila pengawasan lapis kedua. Dan selanjutnya untuk yang akuntabilitas ada hierarki tanggung jawab, jadi telah ada bidang atau unit khusus yang menangani tentang ketaatan lingkungan hidup. Lalu pengawasan ketaatan juga telah dilakukan oleh fungsional pengawas lingkungan hidup sesuai dengan pasal 72 dari UU 32 tahun 2009. Lalu melakukan pelaporan pasca kegiatan pengawasan dan melakukan mekanisme tindak lanjut pengawasan baik pengawasan reguler dan pengawasan insidental. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah itu terbagi menjadi 3 poros, yaitu yang pertama peran normatif dan regulatif dilakukan oleh pemerintah pusat, karena peraturannya itu masih dari pusat saja, daerah belum ada peraturan khusus. Jadi melakukan adopsi aja dari pemerintah pusat, lalu peran implementatif dan koordinatif ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu melakukan kolaborasi melalui dukungan multi pihak. Lalu untuk tujuan ketiga, yaitu terkait usulan atau rekomendasi strategi dalam hal untuk meningkatkan ketaatan lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan kegiatan yang ada di Provinsi X ini. Yang pertama saya melakukan identifikasi untuk bagian internal faktor itu adalah ada strength, ada weakness dari hasil analisis wawancara itu. Lalu saya melakukan hasil analisis yang di tujuan 1 terkait ketaatan dan melakukan diskusi terhadap salah satu stakeholder pemerintah. Didapatkan ada 9 faktor kekuatan, faktor internal kekuatan, dan 7 faktor internal dari kelemahan organisasi yang organisasi pemerintah pusat dan daerah. Lalu selanjutnya saya juga mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah, yaitu terbagi atas opportunity dan threat. Kalau yang opportunity saya temukan ada 6.
peluang, dan ancaman ini ada 8. Setelah itu saya melakukan perhitungan rating bobot, dikalikan lalu didapatkan skor, dibagi terhadap hasil jumlah nilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Lalu ini saya melakukan pengurangan. Untuk posisi faktor internal didapatkan angka 0,60 dari hasil pengurangan 199 dikurangi 139. Lalu untuk posisi faktor eksternal didapatkan minus 0,48 didapatkan dari pengurangan peluang 1,47 dikurangi 1,97. Dan apabila divisualisasikan di dalam diagram Kartesius, posisinya terdapat di kuadran 4, yaitu adalah strategi yang mendukung strategi diversifikasi, yaitu yang memanfaatkan kekuatan yang ada dan menghindari ancaman dari eksternal ini. Dan saya mengidentifikasi ada 8 alternatif strategi terbaik untuk strategi strength dan threats ini. Yang pertama adalah pengawasan berbasis teknologi, lalu pendampingan teknis, penanggung jawab operasional, sistem pengawasan terintegrasi, transparansi pengawasan spesifik hanya khusus untuk sektor energi, terus bagaimana melakukan legalitas dan akuntabilitas, mitigasi konflik pengawasan, lalu melakukan standarisasi berita acara dan bukti. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama terkait evaluasi ketaatan, diketahui bahwa 4 dari PLTU menunjukkan bahwa PLTU 3 itu yang paling tinggi tingkat ketaatannya. Ada 4 aspek utama yang mencapai ketaatan sempurna, yaitu ketaatan di pengelolaan limbah B3, non B3, pengelolaan B3. Lalu untuk yang PLTU 1 dan 2 hanya unggul di satu aspek masing-masing, dan PLTU 4 ini memiliki skor ketaatan capaian paling rendah, bahkan tidak mencapai satu aspek yang mendapatkan nilai yang sempurna. Pada aspek pengelolaan B3, limbah B3 non B3 ini menunjukkan kesenjangan yang paling signifikan. Dan untuk pemeran pemerintah telah menerapkan multi-level governance melalui peran regulatif pusat, peran implementatif dan koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya peran kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang ada. Lalu untuk rekomendasi, diperlukan strategi diversifikasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan dan yang ada. Untuk sarannya, baik pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pembinaan rutin untuk meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha serta memastikan bahwa pengawas lingkungan hidup itu memiliki kapasitas dan keahlian teknis yang memadai agar pengawasan dilakukan secara objektif dan komprehensif. Untuk pelaku usaha juga wajib memahami dan mematuhi persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan, serta persetujuan teknis dan selalu memperbarui pengetahuan terkait regulasi agar ketaatan lingkungan dapat dicapai secara optimal. Sekian presentasi hasil dan kesimpulan dari saya. Terima kasih. Mohon masukan. Ya, waktunya pas, dipas-pasin Pak ya. Ya, makasih Mbak Mahar. Sekarang saatnya untuk diuji. Saya persilahkan penguji kedua Bapak Fahrudin. Monggo Pak. Terima kasih Bu Ketua atas waktu dan kesempatannya. Ini menarik sebenarnya ya dari hasil tesis Mbak Mahar ini. Yang saya soroti yang pertama tadi sudah kecilnya ya dari itu. Terus kemudian di sini pembahasannya ada hasil dan pembahasan itu ada 41, 42, 43 dan kesimpulan seperti ini. Kalau yang di bab 42 ini kan lebih banyak terkait regulasi, konsep dan peraturan yang
mana disimpulkan pada gambar 12 tanpa peran dari prinsip GFG. Ini kalau kesannya kalau saya membaca di bab 4.2 itu kan lebih tidak pembahasan yang sih. Jadi Belum. misalnya kita masing-masing punya kategori taatan yang berbeda. Iya betul. Misalkan di PL1 mencapai skor ketaatan maksimal hanya pada aspek ketaatan itu bisa nggak yang hasil. Oh, 4 PLTU 4. Ini dia tidak taat nih. Karena skornya paling kecil. Iya. Dia punya ya. Oh. Tutup. Ini PLTU 4. Kan nilai kan mulai bedanya Ya, 1, dan ya. Beda Pak. yang pengelolaan B3 oke B3 sama B3 itu tidak normal kan dan seterusnya itu kan PLTU 4 itu kan paling kecil nilainya sehingga dijustifikasi ini perusahaan ini tidak taat gitu. Nah, ketika perusahaan tidak taat itu kenapa tidak taat nih? Nah, kalau kita hubungkan dengan kerangka peran pemerintah dalam ya, kan kesannya itu saya cuma melihat ini aja tidak ada bahkan di dalam narasinya di sini tidak korelasi politik. Nggak usah panjang-panjang sebenarnya. Misalnya nih, kalau memang tidak ada data, bisa siapa lain yang punya data. Jadi misalkan nih, misalnya tidak taat ini dia pengawasannya rendah, aktivitasnya rendah, kemudian di sini ada penerapan sanksi pidana, sampai nanti sanksi pidananya apa? Meskipun nanti realisasinya tidak dilaksanakan misalkan. Jadi yang jelas itu ada risal hasil dari ini yang akan dituangkan dalam pembahasan 4.2. Kalau saya baca ini 4.2 ini kayak teori aja. Teori itu ya teori tidak ada, maksudnya hasilnya yang case di dalam apa PLTU itu tidak muncul. Gimana? Bisa sih Pak. Ini kan kalau di halaman 99 ini kan berarti kan nggih. Kan yang di paragraf yang tengah-tengah itu yang temuan tersebut. Nah, itu kan mungkin saya nanti bisa ke singgung
berdasarkan hasil dari tujuan 1 itu kan masih ada ketidaktaatan, dan di temuan dari penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa faktor kurangnya SDM pemerintah dalam pengawasan menjadi faktor ketidaktaatan. Nanti saya tambah bahasan ini dikaitkan juga dengan temuan dari hasil evaluasi ketaatan PLTU yang 4 itu kan tetap ada ketidaktaatan walaupun PLTU 3 itu ketaatannya paling maksimal, tapi kan dia ada dua aspek yang tidak taat. Bisa, Nah. nanti saya tambahkan. Ya, ini jadi saya juga harus koreksi. Jadi Baik. kan semua sejalan dengan Muhammad Puraka. Jadi Oh iya, makanya. jadi Oh semuanya tidak taat nih. iya. Kemudian temuan ini kan diskusi kan nah, baru nanti mengutip Muhammad. Oh baik, jadi Sejalan dengan bandingkan. jadi hasil saya dulu, hasilnya gini. Ini sekarang ya gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi memang yang dibahas itu hasil dari penelitian. Iya ya, penelitian ini yang berdasarkan primer hasilnya sebenarnya cukup dari grafik ini aja sudah cukup. Tinggal dibahasakan sesuai dengan masing-masing itu. Baik Pak. Nah itu kalau detail nggak bagus, tapi kalau general ini Iya Pak Fahruddin. Iya, siap. nanti bisa Mbak ya. Kemudian nah ini analisa SWOT ya. Yang saya tanyakan pertama, apakah analisa SWOT ini bisa diterapkan di Kalau analisa SWOT ini tujuan saya itu untuk peningkatan kinerja organisasi pemerintahnya Pak. Jadi kan kalau yang dari PLTU tuh saya hanya melakukan evaluasi ketaatan. Bagaimana sih PLTU yang ada di Provinsi X ini dalam operasionalnya, apakah telah memenuhi ketaatan dari regulasi lingkungan hidup atau tidak atau belum. Lalu saya ingin melihat peran pemerintahnya. Oh, dari peran pemerintahnya kan saya ada temui dari hasil wawancara itu saya klasifikasikan nih kira-kira yang menjadi faktor kekuatan, lalu ada faktor kelemahan dari organisasi tersebut, lalu opportunity atau peluang dan ancaman yang jadi faktor eksternal organisasi tersebut dalam melakukan upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi kalau yang SWOT ini memang saya tujukan untuk pemerintah dari sisi pemerintahnya dalam melakukan upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nomor 3. Halaman kalau tujuan nomor halaman 4 Bapak. merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PLTU di Provinsi X. Berarti PLTU-nya ya? Upayanya dari pemerintah, namun objeknya yang ditingkatkan ketaatannya PLTU. Oke, terus itu datanya apa? Data SWOT ini, Ya, maksudnya setiap pembahasan itu pakai data. iya. Datanya apa? Kalau ini hasil analisis kualitatif dari wawancara, Pak.
Oh, pakai data view ya. Iya. Lalu habis itu Mhm. saya klasifikasikan faktor-faktornya itu menjadi yang faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari ini Pak, saya di lampiran ini Ya di sini. ada di, jadi kan hasil analisis kualitatif itu kan dari yang tujuan 2 itu kan saya ada melakukan transkrip wawancara, terus saya eh, tentukan ini penekanan utamanya di mana. Dan kalau di tujuan 3 itu nanti saya klasifikasikan ini Ya, masuk ke maksudnya hasilnya, hasil dari kualitatif interview tadi itu gimana? kalau kalau yang di sini ada di halaman dari tujuan 2 Pak, saya nulisnya. Kalau ini sih. Iya, iya. Ya, Mas. Di tabel halaman 93 Pak. Nggih. Namun tapi untuk rekapitulasinya ada di lampiran. Baik. Tabel 16. Oh, berarti kualitatif. Saya taruh di lampiran 3. Kalau ini yang sudah saya eh, ambil penekanan utamanya dari lampiran 3. Kalau yang di lampiran 3 itu ada pernyataan dari masing-masing informannya, Pak. Mm-mm. Oh, baik, baik, baik. Berarti. Baik, baik. Jadi kan hasil. Saya kan saya lihat ini guys. Oh, iya. Iya, iya. Hasilnya transkrip wawancara. Oh, transkrip wawancara tuh Pak, saya ambil penekanan utamanya dari masing-masing informannya dan itu yang menjadi faktor-faktor yang saya olah di tujuan untuk analisis SWOT itu. Oh, baik-baik. Misalkan contohnya kayak lampiran 3 ini saya berarti pindah ke dalam hasil gitu ya. Hasil yang transkrip wawancara gitu. Oh, Kan hasil itu kan bisa berupa tabel, bisa berupa chart, bisa berupa distribusi, bisa berupa angka, kan hasil. Yang penting hasil. Setelah itu Anda proses gitu kan. kalau berarti ini mungkin di ini ya Pak, maksudnya yang di halaman 96 di 422. Kan misalkan tadi kan ujungnya kan SWOT kan. Iya, iya, Nah, SWOT itu kan ada bobot, iya, kan ada sangat. iya. Jadinya bayangan saya sih berupa angka, karena ini kan sudah ada bobotnya dan ada skornya itu kan di dalam tabel itu. Iya, perhitungannya hasilnya. Oh, yang ini. Yang Nah, itu akan berupa ini untuk yang tujuan 1. Rekap sebelumnya kan ada tabel-tabel, kalau yang tujuan 1 ini sebelumnya ada tabel-tabel scoring masing-masing penentu pemenuhan ketaatannya, Prof. Terus habis itu saya scoring. nah, Yang tujuan 1, Pak.
yang SWOT. Yang SWOT itu kan ini kan Oh, ini. Nggih, halaman 119, Pak. berarti hasilnya berupa tabel. Tabel, iya. Nah, ini, Dan ini namanya hasil. iya. Oh, iya. Maaf. Tadi harusnya bedakan masalah hasil dan topiknya kan hasil dan pembahasan nih. Nggih. Kan hasil. Nah, terus Anda bahas di pentingnya sih bertanya mudahnya itu hasil kehidupan nanti dari pembimbing nanti. Jadi apa ini kan hasilnya kan shotnya kan ada angka-angkanya ini. Jadi ini adalah hasilnya gitu. Jadi, kemudian Anda bahas gitu ya. Nah, tujuan 3 itu kan penekanannya ke government gitu. Ya, Karena datanya itu interview dari para pihak pemerintah ya. betul, Pak. Mereka kemudian terakhir ini kan ada hasil, coba lihat di grafik tadi, Oh, yang grafik yang cat yang ini, Pak. ini ya. Nah, contohnya ini misalkan perusahaan PLTU 4 ini yang tidak taat. Nah, ini sini juga ada hasil, saya pengen terus usaha pemerintah apa kalau misalkan ada perusahaan ini tidak taat nih, apa mau ditutup, kasih sanksi atau berupa apa? Kalau yang saya sarankan, tapi seharusnya yang di tujuan 1 tadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di PL4 PLTO ini berpotensi untuk dikenai sanksi administratif. Paksaan pemerintah sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dan itu ada di mana kata-kata itu? Di bentar. Berikutnya di tujuan 1 sih, Pak. tujuan 1. Di halaman 90, Pak. 9 90 di bawah 90. nggih. Malah maju. Mbak 90. Bukan di belakang ya? Yang mana? 90 tabel ya. Di bawahnya grafik oh maaf Pak, 92 Pak. Maaf Pak. 92. 92 itu ada di bawah Yunxia Yuking tuh saya menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pemberian sanksi administratif, penegakan hukum pidana dan perdata melalui dan sanksi administratif ini yang paling sering digunakan. Ini masih general maksudnya ya. Saya tidak baca ya di peraturan Menteri LHK nomor 14 ini ya tahun 2024. Mestinya spesifik. Karena kan risalnya itu kan macam-macam itu. Yang tidak taat di bidang misalkan pengelolaan limbah B3 yang nilainya 0, sekian gitu. Nah itu
bahasanya gini lah, spesifik, karena nanti kan ini sudah apa ya, perusahaan ya. Jadi step-nya itu harus spesifik gitu. Misalkan, oh ini data di limbah B3, harus dibuatkan apa namanya, IPAL atau Wajibannya apa, apa gitu. wajibannya apa gitu. Perusahaan berdasarkan peraturan Menteri LHK nomor sekian, kalau memang ada di situ di regulasi itu. Tentunya kan mengacu regulasi, ya kan? Tapi kalau misalkan ketidaktaatannya ini tidak ada di regulasi, gimana Pak? Nah ini ya ngikuti referensi aja nanti. Karena nggak semua masuk di dalam regulasi kan, bisa jadi ya. Kayak misalkan di tambang, kebetulan saya dapat reklamasi tambang. Selama ini reklamasi tambang itu hanya melihat aspek permukaan, kalau permukaannya tidak dilihat. Nah itu di regulasinya nggak ada. Gitu. Nah, sama dengan ini, mestinya rekomendasi itu per ini, per kasus, per PLTU 1, misalkan ini berdasarkan peraturan ini ternyata PLTU 1 ini yang poin dia yang paling kecil itu kan di pengelolaan limbah B3 yang skornya 2 koma itu Baik, Pak. ya. Itu dulu Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahrudin. Nggih, matur nuwun Pak Farudin. Selanjutnya untuk penguji ketiga, saya persilahkan Bapak Ruli Rahadian untuk menguji. Monggo Pak Ruli. Kok nggak kedengaran ya suaranya beliaunya? Belum. Oh, Jadi, sampun. maaf, Iya, masih di monggo. mute tadi. Iya. Baik, terima kasih kesempatannya untuk dari Maharyati ya, tadi sudah cukup banyak ya pertanyaan dari penguji Pak Fahrudin ya. Jadi untuk dari saya mungkin ada beberapa yang koreksi mungkin ya, diantaranya mungkin untuk abstrak saya rasa masih terlalu panjang ya gitu. Jadi mungkin bisa dibikin lebih singkat lagi dan lebih tepat lagi. Terutama mungkin untuk kalimat pertama di abstrak mungkin bisa dicarikan ya kalimat yang lebih menunjukkan urgensi ya dari penelitian ini gitu ya. Jangan terlalu umum gitu ya. Itu yang hati-hati ya. Itu. Jadi saya ngelihatnya untuk yang abstrak dan juga untuk kesimpulan ya. Kesimpulan pun nanti kita revisi lagi ya, karena saya lihat kesimpulannya masih terlalu apa ya, seperti ringkasan dari hasil gitu ya. Padahal mungkin bisa dibuat kesimpulan yang lebih menggambarkan ya lebih kritis, analitis ya, dan jadinya bisa dibikin lebih menarik begitu ya. Kalau ini kan kayaknya masih mengulang hasil tapi versi singkatnya gitu ya. Itu mungkin dua hal yang saya meskipun saya pembimbing ya, tapi mungkin itu untuk lebih perbaikan lagi nanti menyoroti di terutama abstrak dan kesimpulan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ya saya juga berperan sebagai penguji di sini ya. Dari Maharyati, Anda kan tadi menyatakan ya dalam penelitian ini tuh terutama penelitian itu kan penelitian itu dilakukan karena ada kekosongan kajian pasca berlakunya PP nomor 22 tahun 2021. Betul ya? Situ ya. Nah, coba
jelaskan secara konseptual dan empiris ya, apa perbedaan mendasar antara evaluasi ketaatan PLTU sebelum dan sesudah PP 22 tahun 2021 ini. Dan juga mengapa perubahan regulasi tersebut ini menuntut, ya ini kan menjadi dasar untuk perlu dilakukan penelitian ini. Monggo silakan. Oh, baik Pak Ruli. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ruli. Yang pertama terkait perbedaan sebelum berlakunya PP 22 2001. PP 22 tahun 2021 dengan sesudahnya. Jadi sebelum berlakunya PP 22 2021 ini, bahwa di PLTU itu kan menghasilkan limbah fly ash dan bottom ash dari hasil pembakaran di boiler itu sebelumnya itu masih masuk ke dalam kategori limbah B3. Lalu setelah berlakunya PP 22 tahun 2021 ini, limbah fly ash bottom ash itu tergolong masuk sesuai lampirannya itu masuk ke dalam limbah non B3. Dan dalam pengelolaan limbah non B3 ini setelah berlakunya PP 22 2023 ini diperlukan beberapa ketentuan baru seperti adanya rincian teknis pengelolaan limbah non B3 dan itu harus masuk ke dalam dokumen lingkungan beserta rinciannya bagaimana pengelolaannya dan itu kan ada PLTU yang saya teliti ini beroperasi sebelum PP itu berlaku dan ada yang sudah dan dari PLTU ini yang sebelum berlakunya peraturan itu ada PLTU 1, 2, dan 3. Itu yang sebelum berlaku PP 22 2023 dan dari hasil menunjukkan bahwa hanya PLTU 3 yang berhasil mencapai PLTU 1 dan 3 yang berhasil mencapai ketaatan maksimal pada pengelolaan limbah non B3 ini. Lalu mengapa perlu dilakukan kajian terhadap Oh maaf, tambahan Pak. Selain itu, setelah berlakunya PP 22 2021 ini juga perbedaannya terletak di pengelolaan limbah B3-nya. Jadi yang sebelumnya itu para penghasil limbah B3 ini wajib memiliki izin dan setelah berlakunya PP 22 tahun 2021 ini penghasil limbah B3 itu diwajibkan menyusun rincian teknis pengelolaan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan yang mereka miliki atau persetujuan lingkungan yang mereka miliki. Jadi kalau yang sebelum itu PLTU yang operasional sebelum PP 22 tahun 2021 itu mungkin ada yang memiliki izin seperti di PLTU 1 atau 2 itu dia baru memiliki izin saja karena dia masih berlaku izinnya, sedangkan yang PLTU 4 itu yang PLTU operasional paling terakhir, tapi dia sudah memiliki rincian teknis yang terintegrasi. Karena kan itu kan ketentuan yang wajib dari PP 22 tahun 2021 ini. Lalu mengapa perlu dilakukan evaluasi ketaatan ini? Jadi menurut saya ingin melihat bagaimana dengan adanya perubahan peraturan ini, apakah dari pelaku usaha kegiatan PLTU ini mematuhi adanya perubahan dari muatan ketentuan dari PP 22 tahun 2021 ini, Pak Ruli. Sekian. Oke. Ya, jadi Mbak Hayati, ya sebetulnya Anda sudah cukup punya argumen ya sebetulnya tentang kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, saja mungkin seperti tadi saya bilang bahwa itu harus dibawa terus ya, dibawa terus sampai nanti di kesimpulan supaya nanti kesimpulannya bisa lebih komprehensif ya. Artinya di kesimpulan mungkin tidak bicara per perusahaan PLTU 1, 2, 3 gitu lagi ya, tapi sudah lebih komprehensif kan judulnya kan juga udah provinsi X ya. Jadi nanti dalam konteks provinsi X itu ya dalam kaitan dengan perubahan PP-nya itu bagaimana gitu ya.
Lalu mungkin pertanyaan lain dari saya, Anda kan merekomendasikan pemanfaatan teknologi pengawasan jarak jauh, ya, Ya. dan juga penguatan koordinasi pusat daerah, ya. Nah, jika SDM dan anggaran pemerintah itu kan dikatakan mungkin terbatas ya. Nah, kalau kondisinya tetap terbatas ya, seperti yang Anda temukan ya dalam penelitian ini, lalu rekomendasi mana ya yang menurut Anda paling prioritas dan mengapa? Lebih ke bagian kolaborasi, Pak. Karena Kenapa? kolaborasi antar pemerintah pusat daerah kan ada juga yang saya temui itu dari hasil wawancara ada satu atau dua informan menyebutkan bahwa ada kesenjangan kemampuan kapasitas sebagai pengawas antara kapasitas pengawas pusat dan kapasitas pengawas daerah. Jadi kalau misalkan dilakukan kolaborasi pengawasan pusat antara pengawas pusat dan daerah, diharapkan ada transfer ilmu dari kegiatan pengawasan tersebut. Terus kan Ya. karena selain itu juga ada keterbatasan sarana dalam pengawasan untuk membantu pengawasan, misalkan multi parameter atau drone itu. Jadi dari hasil wawancara ini bahwa hanya pemerintah pusat yang memiliki peralatan tersebut. Jika ada kolaborasi juga pemerintah daerah eh, akan merasakan manfaatnya juga. Jadi pengawasannya itu jadi lebih komprehensif bagi pemerintah daerah juga. Selain itu kan eh, terutamanya bagian transfer ilmunya sih, karena kan supaya hasil pengawasannya tuh bisa lebih komprehensif dan lebih objektif. Oke. Kalau ini terkait juga nggak dengan monitoring yang menjadi kewajiban dalam suatu perusahaan misalnya. Kan perusahaan kewajibannya di CSR, kemudian juga dalam kaitannya keanekaragaman hayati juga perlu melakukan ya istilahnya menjaga bahkan meningkatkan ya keanekaragaman hayati di lingkungan perusahaan maupun di sekelilingnya yang dikaitkan dengan CSR mungkin juga itu. Lalu juga ada proper ya gitu. Apa sih kaitannya dari apa yang tema yang Anda angkat ini dengan hal-hal tersebut? Ada nggak kaitannya? Baik, Pak. Kalau terkait dengan pemantauan keanekaragaman hayati itu nanti masuknya itu di bagian RKL RPL, Pak. Jadi kalau di yang evaluasi ketaatan ini yang pada tujuan 1 itu kan saya ada melakukan evaluasi dari hasil pengawasan pemerintah terkait pemenuhan ketentuan atau kewajiban dari LKL EPL kaitannya di situ. Namun pada hasilnya tidak ada pelanggaran untuk yang di bagian pemenuhan pemantauan terhadap keanekaragaman hayati. Jadi pelanggarannya ada di bagian lainnya dari pemenuhan RKL RPL tersebut. Dan kaitannya dengan proper itu, jadi kalau berdasarkan UU 32 tahun 2009 itu ada 3 jenis cara pemerintah untuk mengetahui ketaatan dari suatu pelaku usaha dan atau kegiatan. Dan kalau 3 itu ada proper terkait penilaian peringkat perusahaan, lalu ada pengawasan, dan ada audit lingkungan. Kaitannya nanti kalau proper itu sama pengawasan itu tujuannya kan sama untuk mengetahui tingkat ketaatannya, hanya metodenya berbeda. Kalau proper itu kan dilakukan secara sukarela oleh perusahaan, lalu dari pemerintah itu akan melakukan penilaian. Kalau yang pengawasan ini dari pemerintah itu yang menentukan target-target mana yang akan diawasi, lalu dilakukan pengawasan berdasarkan pemenuhan
ketentuan atau kewajiban dari perusahaan terhadap regulasi di lingkungan hidup. Begitu Pak Ruli. Oke, berarti yang audit lingkungan lebih mengikat ya dibandingkan yang proper ya. Iya. Namun juga dalam pengawasan ini sumbernya itu dalam penentuannya tidak hanya dari pemerintah dari kewenangan pemerintah, bisa saja yang dari saya dapatkan informasi dari informan itu perusahaan yang mendapatkan proper merah itu diusulkan untuk dilakukan pengawasan sehingga nanti dari pengawasan akan bisa diterbitkan sanksi administratif apabila masih ditemukan pelanggaran seperti itu Pak Ruli. Nah, satu lagi ya. Anda kan mengacu teori ketaatan dan good environmental governance ya kan? Itu kan acuan Anda ya. Teori ketaatan dan institusional. Nah, dari hasil penelitian Anda ini, yang bagian mana yang paling kuat mendukung atau justru tidak sesuai dengan teori-teori tersebut? Coba, bisa nggak dijelaskan? Nah, saya pikir mungkin Anda kan sudah tahu kan teori ketaatannya sama teori yang mendukungnya. Nah, tinggal sebisanya ini aja. Kamu menyusun penelitian ini, hasilnya itu, oh ternyata hal ini nih yang sesuai dengan teori ketaatan, terus hal ini yang ini gitu kan. Itu yang mau saya maksud. Nah. Baik Pak. Jadi kan teori ketaatan menyebutkan adalah ketaatan itu kan pemenuhan suatu entitas terhadap suatu peraturan. Dan ini saya tuangkan dalam bentuk scoring ketaatan tersebut. Lalu jalan dengan teori ketaatan dan institusional itu, pemerintah memiliki peran penting dalam capaian ketaatan dari pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap pemenuhan ketaatan tersebut. Karena kan dari peran pemerintah itu ada usaha preventif yaitu pembinaan, bagaimana pemerintah itu menyampaikan dan menjelaskan regulasi terbaru terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada upaya pengawasan juga untuk mengetahui ketaatannya. Setelah itu apabila ada pelanggaran maka akan dilakukan upaya represif atau penegakan hukum dapat berupa sanksi administratif yang tujuannya itu untuk memperbaiki pelanggaran untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan membuat perusahaan lebih taat terhadap ketentuan baik dari peraturan lingkungan maupun persetujuan lingkungan atau izin-izin yang mereka miliki. Oke. Nah, baik itu yang pertanyaannya. Nah, sekarang saya lebih ke menurut saya ya menariknya dari hasil-hasil penelitianmu yang perlu diungkap gitu ya. Jadi pertama adalah tentang ketaatan PLTU di Provinsi X. Nah, kan tadi saya bilang bahwa judulmu kan Provinsi X gitu kan. Sedangkan kamu banyak membahasnya kan terjebak satu persatu ya, PLTU 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kita angkat menjadi ketaatan PLTU-nya di Provinsi X ya, terhadap perlindungan dan ya ini kan topiknya ketaatan PLTU Provinsi X terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana? Coba sebutkan menurut Anda ini ketaatannya itu seperti apa di Provinsi X ini? Sudah
taat, kalau sudah taat sifatnya seperti apa ya? Kalau misalnya belum, seperti apa? Atau bisa ada kategorikan yang sudah taat itu yang mana? Maksudnya mana itu dalam kategori bukan perusahaan mana, tapi hal-hal apa saja yang relatif sudah ditaati, hal-hal mana saja yang relatif belum dipenuhi ditaati. Dengan kata-kata yang ini ya, singkat. Nah, Oh, baik. Kalau saya menuliskannya di halaman 89 tuh, Pak. Saya memang ya, masih mengkotak-kotakkan PLTU 1, 2, 3, dan 4. Namun di akhir penjelasan saya itu terdapat kesenjangan maling mencolok terhadap aspek ketaatan itu terhadap aspek pengelolaan B3, limbah B3, dan limbah non B3. Nah, jadi gini, kesimpulannya di PLTU di Provinsi X itu ketaatannya itu sudah atau belum secara substantif? Sudah taat secara substantif atau belum? Ya, saya belum menambahkan itu sih, Pak Ruli. Belum Ya, ada. enggak, saya cuma menanyakan. Menurut Anda, bisa secara disimpulkan PLTU di Provinsi X itu sudah taat secara substantif atau belum? kalau hasil dari evaluasi ketaatan yang saya lakukan sih secara garis besar mereka masih belum taat, Pak, dalam Belum. pemenuhan. Nah, kalau maksud saya pikir Anda harus berani mengatakan Iya. bahwa ya belum, ya. Meskipun ya ketaatannya itu ada, tapi kan baru administratif ya. Ya gitu kan? Ya jadi gitu. Mayoritas administratif. Iya, jadi ya itu yang kesimpulannya menurut saya. Ya, PLTU di Provinsi X itu ketaatannya itu belum secara substantif itu belum. Kalaupun bisa dikatakan ada ketaatan, ya ada kan poin-poin ketaatannya, tapi kan itu secara umum masih administratif, ya kan? Itu. Jadi itu ya. Nah, lalu ini kan jadi indikasi kesenjangan ketaatan jadinya ya antara pemenuhan dokumen lingkungan dan pelaksanaan kewajiban teknis operasional. Ya enggak? Iya. Iya, jadinya kamu bisa menyatakan itu bahwa ada kesenjangan ketaatan. Nah, di situ. Dan nanti Anda bisa mengatakan regulasi. Jadi gini, kan yang paling penting itu berawal dari regulasi, ada perubahan regulasi PP tadi ya kan, sebelum dan sesudah. Nah, ketaatan itu Anda harus sampai punya ini apakah ketaatan itu juga dalam konteks perubahan regulasi itu faktor-faktor apa saja yang paling penting ya dalam hal ketaatan terhadap dokumen lingkungan ini, gitu ya, maksudnya di situ. Ya kan banyak sih kombinasi faktornya yang sudah Anda lakukan itu ya, faktor internal dan eksternal. Jadi itu apakah sudah efektif apa belum pada tataran implementasinya ya. Jadi mungkin itu yang akan saya cuma mengingatkan bahwa intinya ya, supaya kan biasanya kalau Anda sendiri yang meneliti karena banyak info di kepala itu informasinya banyak, detailnya banyak, akhirnya untuk menarik ke yang ujungnya itu ujung endnya biasanya agak suka agak kesulitan gitu ya, saya mengikatkan itu. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan ke Ketua Penguji, Prof. Lita. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli yang sudah memberikan masukan dan menguji ya.
Selanjutnya saya persilahkan penguji yang sekaligus pembimbing 1, Profesor Dr. Hartuti Purnaweni. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Lita atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama selamat ya Mbak Mahar. Setelah lama ditunggu-tunggu, nggak maju-maju karena susah menghubungi, terus mau ganti judul. Nah ini akhirnya ujiannya sekarang. Iya, ya karena kan susah sejak awal kan sudah meramalkan ya kalau nanti ya. Dan data itu sebetulnya yang dicari kan sulit kan karena PLTU itu nggak mungkin terbuka gitu. Ya, Prof. Ya, tapi kan sejak awal Mbak Mahar bersikeras bahwa topiknya ini ya sudah dan ternyata memang dengan banyak liku-liku gitu ya kesulitan mencari data tapi alhamdulillah teratasi. Itu sudah muncul di metode belum ya kesulitan mencari itu? Sudah, Prof. Sudah. Di bab 3. Di metode. Oke. Mesti ada di metode. Saya menuliskan itu di halaman 31. Di metode. Oh iya, ya. Itu karena kalau sekarang penelitian itu kan harus pakai ethical clearance ya. Ethical clearance itu salah satunya adalah gini, nutupi nama gini memang. Nggak boleh kelihatan gitu ya nama sesungguhnya. Nah, tadi karena saya mau yang ingin saya tanyakan ke Mbak Mahar, karena pas membahas metode ini, sebetulnya ini metodenya itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Prof. Kalau kualitatif itu berarti nggak pakai hipotesis. Oh, oke. Kalau mau pakai hipotesis itu adalah kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif itu ya tadi yang diminta Pak Farudin itu di dalam hasil. Jadi sebelum pembahasan ya, kalau hasil itu kan adalah data primer kan. Nah, pembahasan itu adalah data primer dan sekunder. Gitu. Sekundernya itu dari hasil penelitian lain gitu. Nah, ini makanya saya kemarin kok ya ora perlu lah karena ini susu-susu kok. Ya ada hipotesisnya itu. Baik. Hipotesisnya itu ada di halaman bab 2. berapa ya? Halaman 29, Prof. Iya, 28. 28. Nah, ini kalau memang ini kualitatif ya berarti nggak boleh ada hipotesis. Oh, baik. Ya, jadi ini nggak ada ya, nggak ada hipotesis penelitian. Di dalam buku pedoman penelitian itu memang ada, tetapi kan aplikasinya tergantung ya. Apakah itu kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif ya memang menggunakan hipotesis. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau kualitatif itu enggak. Dan kalau kualitatif itu implikasinya itu adalah pada istilah. Misalnya kalau di dalam kuantitatif itu adalah variabel, kemudian rinciannya adalah indikator-indikator. Tetapi kalau kualitatif itu adalah fenomena dan rinciannya adalah gejala-gejala gitu. Jadi memang beda. Jadi di sini masih ada indikator ya. Nah, itu indikator mestinya gejala. Tadi kalau kuantitatif itu variabel, kemudian rinciannya indikator. Variabel dengan indikator. Kalau kualitatif itu adalah fenomena dan kemudian rinciannya adalah gejala atau subfenomena ya. Subfenomena itu disebut gejala. Jadi di gambar 7 di halaman 29 ini nggak usah pakai hipotesis ya. Baik. Jadi kalau ini kan kalau kerangka pikir itu adalah dimulai dari latar belakang kemudian tujuan. Nah, yang di dalam kotak 1 teori dan landasan regulasi sesuai operasional PLTU ini apa nih? Itu Kan bukan latar belakang. bukan, itu dari sintesa tinjauan pustakanya, Prof. Jadi kan saya menggunakan teori ketaatan dan teori institusional, terus ada memasukkan regulasi yang berkaitan dengan operasional PLTU. Nah, berarti itu di kotak 1 itu harus merupakan latar belakang. Jadi harus bunyinya harus ditambahi. Jadi latar belakang itu kan alasan ya. Alasan. Jadi permasalahan ya. Permasalahan kenapa ada apa kemudian
kenapa dilakukan penelitian ini. Nah, boleh nanti misalnya ketidaktaatan apa ditinjau dari gitu ya, ditinjau dari regulasi apa operasional PLTU sesuai dengan teori ketaatan dan teori institusional itu boleh Baik-baik. ya, tapi jangan langsung teori dan landasan regulasi sesuai operasional PLTU enggak ya. Jadi ini latar belakang itu permasalahan, kemudian tujuan 1, tujuan 2. Tujuan 1 itu jangan langsung indikator. Jadi nggak usah pakai indikator. Tujuan 1 evaluasi ketaatan PLTU terhadap gitu kan. Kan ketaatan itu kan harus ada ketaatan terhadap apa ya kan, PPLH kan. Ya kan, kalau kemudian yang kedua tujuan 2 peran pemerintah berdasarkan prinsip GEG. Nah, ini terkait dengan prinsip GEG ini definisi GEG-nya belum ada Mbak ternyata di halaman 27 dan 28. Kan prinsip good environmental governance, tapi kan definisi GEG belum ada ini. Oh. Di sini baru Prinsipnya. bahwa GEG itu penting gitu. Tapi bahwa GEG itu apa itu kan belum ada. Kenapa ini governance misalnya istilahnya bukan government. Ini kan terutama GEG ini munculnya karena ada perbedaan perkembangan ya. Perkembangan istilah dari government ke governance. Kalau government itu hanya satu arah dari pemerintah saja gitu ya. Sebagai sebagai pemegang kekuasaan gitu ya, dia sendirian gitu government. Nah, tapi kalau governance itu sudah lebih banyak pihak. Governance itu berarti bukan hanya pemerintah, tapi juga ada peran masyarakat dan dunia usaha. Gitu. Nah, itu bedanya government dengan governance. Ya, jadi itu menekankan gitu ya, kenapa governance itu penting ya, kan ada paradigma baru bahwa tidak cukup kalau hanya government saja, karena kemampuan government itu kurang. Ya, terbatas tidak sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan, sehingga harus ditopang oleh stakeholders yang lain yaitu masyarakat dan dunia usaha. Itu adalah governance ya, jadi tolong nanti ditambahkan di situ. Dan sebetulnya ini topiknya bagus ya, menunjukkan ketaatan, dan ketaatan ini adalah PLTU, dan PLTU ini merupakan sumber utama penyedia energi ya di Indonesia, sebagaimana yang nampak di dalam di halaman 1 ya, pendahuluan. Ini sebetulnya akan lebih bagus lagi loh kalau ditambahkan ini kapasitas terpasang pembangkit listrik ya, di bawahnya itu bukan hanya PLTU. Jadi kan diterangkan itu di atasnya kan hanya batu bara ya, batu bara mendominasi 54,9. Nah, tapi kan bahwa natural gas itu adalah separuhnya gitu loh. Itu kan bauran energi kan? Oh iya. Namanya ya. Ini keterangan bauran energinya agar ditambahkan gitu bahwa ini apa? Setelah batu bara yaitu natural gas ya, LNG dan seterusnya, dan mungkin bisa ditambahkan Mbak target bauran energi di Indonesia itu sebetulnya berapa? Kan ada ya, kan pengurangan batu bara itu harus signifikan gitu. Ya, harus yang setelah itu apa energi baru terbarukan itu EBT-nya mestinya berapa persen gitu kan? Itu ada. Tapi fakta yang ada batu bara masih merupakan sumber energi utama karena memang itu yang baru dikembangkan gitu, yang baru dikembangkan, EBT itu belum banyak berkembang. Nah, kenapa EBT belum banyak berkembang? Itu bisa ditambahkan di sini misalnya ya. Belum berkembang. Nah, kemudian inilah fakta bahwa ketika batu bara itu masih masif digunakan 54,9 atau 55 ya, maka kemudian banyak masalah yang timbul gitu ya. Sehingga ini dilakukan penelitian ini. Nah, kalau saya lihat Mbak, ini antara daftar isi dengan rumusan masalah. Nah, kalau di rumusan masalah itu kan bagaimana ketaatan penanggung jawab PLTU ya, memang harus pakai ketaatan penanggung jawab PLTU ya, atau PLTU aja. Tapi kalau mau rumusan masalah ditambahkan ya enggak apa-apa.
Ya udah ini karena rumusan masalah ya. Kalau yang ketiga itu kok saya sarankan gini, kata-katanya jadi lebih baik. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan ketaatan PLTU di Provinsi X terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan gitu. Jadi bukan meningkatkan ketaatan perlindungan hidup PLTU, kan bukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PLTU. Ketaatan PLTU terhadap PPLH gitu kan. Ya, nah itu kalimatnya mungkin lebih enak gitu. Nah, kemudian yang perlu ditambahkan Mbak di dalam pendahuluan ini juga dampak bila PLTU tidak taat, itu yang masih kurang. Jadi ini ada penelitian sebelumnya itu tentang mengevaluasi ya, evaluasi pengelolaan limbah dan seterusnya, tetapi belum ada uraian mengenai dampak bila PLTU tidak taat itu apa. Ya, berarti dampak lingkungannya banyak supaya unsur magister ilmu lingkungannya lebih muncul gitu. Baik, baik. Ya, dampak bila PLTU tidak taat PPLH itu apa? Nah, ini menjadi celah atau menjadi state of the art kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, kemudian ini ya ada gambarnya dan tadi sudah ada masukan dari Pak Ruli terhadap beberapa hal. Dan kalau memang ini tadi penelitiannya itu kualitatif, mohon ditambahkan hasil-hasil wawancara yang terpenting ya Mbak, nggak usah panjang-panjang. Hasil wawancara itu sedikit saja, itu hanya menguatkan gitu, membuktikan bahwa responden ngomong begini loh. Dan kalau ini kualitatif namanya bukan responden, tetapi informan. Ya, informan X ngomong begini, informan Y ngomong begini gitu. Dan ini nanti harus ada tabel informan ya. Ada ya? Maksudnya Kayaknya tidak jadi ada. lampiran, Prof. Oh, jangan Mbak dimasukkan Oh, di metode. Masukkan di metode itu adalah ada tabel informan. Nanti nggak usah pakai nama ya. Nggak usah pakai nama, samaran saja. Tabel daftar informan. Iya. Oh, ada, Prof. Kalau daftar informannya, saya sudah masukkan ke bab 3 di halaman. Oh iya itu sudah ada tadi ada jabatan-jabatannya Ya, itu. sudah. Itu dikasih Mbak, dikasih garis-garis gitu. Saya lihat kok ini tabel-tabelnya nggak ada Halaman garis-garisnya ya. Oh, Kalau nggak ada garis-garis itu agak susah ya Mbak membacanya. Karena tumpuk-tumpuk. Hah? Tumpuk-tumpuk. oh, Karena tanpa jeda juga, tanpa jeda. Tapi lebih baik ada garis ya, lebih enak, lebih enak. Iya, ya. Dan judul bab harus gede ya Mbak, seperti metode penelitian pendahuluan kan di dalam daftar isi sudah besar, pendahuluan kan besar toh, huruf kapital gitu. Nanti di dalamnya juga demikian. Nah, ini terkait dengan fungsi pengawasan ya, bahwa pengawasan itu memang lemah gitu di banyak sisi ya Mbak. Dengan berbagai alasan lah, keterbatasan. Apa tadi? Selain keterbatasan SDM apa lagi? ada juga SDM-nya terbatas, kapasitasnya juga terbatas, terus Jadi masalah kuantitas dana. dan kualitas. Iya, Nah, jadi dua ya. dua. Kuantitas dan Itu yang di kualitas. daerah, kuantitas dan kualitas, selalu ada keterbatasan pendanaan juga, sama dan keterbatasan sarana pendukung. Iya. Iya, kurang terus. Kalau dituruti nggak pernah cukup. Ditambah ya akan kurang ya. Berarti mungkin itu tadi kalau sarannya SDM-nya harus diperkuat gitu. Penguatan kapasitas. Jadi yang ada ya adanya itu nggak given, sudah given, nggak bisa minta harus ditambahi berapa persen nanti jadi birokrasi yang gemuk. Nah ini dari kesimpulan ini sudah oke. Kemudian analisis SWOT. Saya rasa demikian Bu Lita. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor. Sama-sama. Terima kasih Prof. Tuti selaku pembimbing.
karena saya pimpinan sidang tapi juga sebagai penguji, maka mungkin saya sedikit menanyakan ya. Karena tadi disebutkan di judul kan Provinsi X, enggak Provinsi X, Y, Z. Tapi PLTU-nya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, apakah PLTU 4 itu berada di Provinsi X 1? Iya, Iya. iya berada di Provinsi X. Semuanya di Provinsi X. Iya betul, Prof. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi dikatakan karena ini kaitannya sama hukum ya, saya tahunya hukum yang teknis-teknis nggak ngerti ini tadi ahli-ahlinya sudah dibabat oleh penguji sebelumnya dan saya juga banyak belajar dari beliau-beliau ini. Yang terkait dengan persoalan ini kan mengkaitnya ke Permen 14 2024. Kemudian mengkait juga persoalan ketaatan kalau di dalam hukum pasti ada hubungannya dengan sanksi kan begitu. Iya. Ya. Jadi apalagi dikaitkan dengan Permen 14 2024 yang sudah berlaku setahun yang lalu yang itu intinya pada persoalan pembinaan dan administrasi kalau nggak salah. Pengawasan dan administrasi. Pengawasan dan denda administratif. Pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan, sanksi administratif serta denda administratif. Ya, judulnya kan pengawasan dan sanksi administratif. Oh iya. Permennya. Nah, tadi sudah disebutkan di situ ada tingkat-tingkat ketaatan ya. Yang ukuran ketaatannya kalau nggak sana ada 4 indikator atau apa ya tadi? Ada yang B3, ada yang macam-macam ya itu ya, seperti itu. Yang saya yakin dari masing-masing indikator ketidaktaatan itu pasti memiliki sanksi administratif yang berbeda atau sama? Kalau berdasarkan dari pelanggaran tersebut, pelanggaran itu ketidaktaatan ya. Oh ya, ketidaktaatan tersebut nanti kan tingkat pelanggarannya itu bisa dilihat dari lampiran PP 22 tahun 2021. Itu ada kategorian pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Dan untuk penentuan sanksi administratifnya nanti misalkan dia terjadi pelanggaran ringan itu masuknya hanya sanksi administratif yang teguran pemerintah. Jika udah memuat yang pelanggaran sedang dan berat itu masuknya ke paksaan, ke sanksi administratif paksaan pemerintah, Prof. Enggak, yang ingin saya tahu tadi coba lihat gambarnya laba-laba tadi. Oh baik, sebentar. Saya orang hukum tapi penasaran juga ingin tahu kan hasilnya yang didapat. Yang laba-laba tadi itu kan kalau tidak salah ada nah ini tuh Mbak. Ada kaitannya dengan aspek ketaatan pada dokumen lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan mutu air. Ini kan yang dilihat, perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3 dan pengelolaan B3 itu semuanya ada kan di PLTU-nya. Iya. Nah, dari ini kan macam-macam tuh. Ada yang tingkatannya rendah tinggi di mana, ada yang di pengelolaan B3-nya tinggi tapi sebetulnya dari masing-masing ini sebetulnya apakah hukum mengatur masing-masing ini kalau tidak taat di persoalan pengelolaan B3, pengelolaan limbah non B3 itu sanksinya berbeda dengan perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Satu. Yang kedua, bagaimana menentukan tingkat rendah, sedang, dan berat dari masing-masing sanksi administratif? Itu ada nggak? Kalau dalam pernyataan penentuan sanksi, tingkatan sanksi itu memang saya belum jelaskan di hasil dan pembahasan. Namun pengetahuan saya dalam penentuan sanksi itu kan berdasarkan tingkat pelanggaran nanti mengajunya kembali ke PP 22 itu. Makanya di PP 22 kan pasti akan ada klasifikasi. Iya. Ini tingkatannya rendah, ini tingkatannya ya. Apakah tingkatan rendahnya sanksi atau tingginya sanksi itu berdasarkan ketaatan itu juga, Mbak Mahar. Kan di situ nih PLTU 4 ya yang mengindikasikan tingkat ketaatan terendah.
apakah dengan tingkat ketaatan terendah itu otomatis sanksi administrasinya yang tinggi gitu? Iya, Prof. Karena kan dalam pemberian skor ini, itu kan saya berdasarkan juga dari lampiran PP 22. Jadi misalkan untuk yang skor 1 itu kan ada terjadi ketidaktaatan, terjadi pelanggaran yang berat. Maka itu nilainya kan paling rendah. Kalau nilai paling Nah rendah itu kan loh, saya ingin tahu pelanggaran berat itu apa gitu. pelanggaran berat Nah makanya misal karena di sini nggak ditentukan ya memang, tapi Iya. kalau di situ ada pelaksanaan pengawasan itu ada kaitannya sebetulnya. Oh. Makanya tadi juga disampaikan oleh Pak Fuad ya tadi, ini belum muncul nih seperti ini. Kalau ketaatan yang rendah ini kena sanksi ini, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya nanti pembinaannya, pengawasannya, kan begitu ya. Sanksinya apa kan begitu. Makanya saya katakan apakah ketaatan terendah ini kemudian juga sama dengan artinya sanksinya tertinggi gitu. Dari hasil penelitiannya Mbak Lali meneh toh. Nggak mahar aku ya Allah Gusti. Gitu. Karena di sini ada nih pola yang ketaatannya tertinggi. Ketaatan tertinggi itu bisa ada dua kemungkinan. Dia nggak lepas kena sanksi, walaupun sebetulnya dia sebenarnya juga melakukan pelanggaran kecil. Apakah itu masuk dalam klasifikasi administrasi yang rendah? Gitu. Oh, kalau menurut saya kalau yang klasifikasi yang paling rendah ini maksudnya memang ke sanksi administratif yang paling tinggi. Iya. Karena kan misalkan Kenanya apa nih kalau sekarang? paksaan pemerintah. Nah, paksaan pemerintah bentuknya apa? Surat keputusan seperti itu, Prof. Jadi Iya, kemudian bentuknya apa? Kan pasti akan ada. Apakah kemudian karena ada yang ganti rugi, mungkin apa semacam itu, kemudian ada dibekukan izinnya atau sementara atau tutup sama sekali atau apa harus memperbaiki apa kan begitu? Iya, kalau paksaan pemerintah hanya sebatas pemenuhan kewajiban dari misalkan melakukan pelanggaran Apa misalnya misalkan pelanggaran bisa di disebutkan? pengelolaan limbah B3 yang pelanggaran berat itu mereka ada melakukan penyimpanan limbah B3 di luar tempat penyimpanan limbah B3. Berarti dalam kewajiban yang tertera di dalam sanksi administratif paksaan pemerintah itu berarti harus melakukan penyimpanan seluruh limbah B3 ke dalam bangunan sesuai yang ditentukan di dalam PP-nya bahwa kalau pengelolaan limbah non B3 harus seperti ini, pengelolaan B3 sudah ada kan klasifikasinya, dia akan melakukan pelanggaran kalau dia tidak melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa dia itu mengalami atau tidak taat lah ya, tidak sesuai karena ukurannya ada kan seperti itu. Nah, sehingga sanksinya yang ada adalah sanksi administratif antara berat dengan sampai ke yang paling berat itu ya sebetulnya ya. Iya, Bro. Salah satunya. Ya. Nah, mungkin ini ya. Iya sama. Saya juga sudah ditunggu tapi ingin tahu jadi nggak apa-apa lah saya. Ya. Monggo. Nilainya aja. Iya nilainya. Iya. Ya. Oh ya. Ya. Pak bisa muncul nilainya. Saya Pak Ruli kita foto dulu ya karena Prof Tuti mau mengundurkan diri dulu, bisa ditutup dulu ininya. Nah, kalau gini kan Pak Ruli kelihatan. Kita sama Pak. Nah, kalau ada Pak Has kan biasanya langsung masuk. Oke.
Lagi kan? Saya kira mungkin itu ya Mbak. Cuman mungkin perlu ditambahkan di sini karena di situ kan kalau nggak ada, di situ kan ada peran pemerintah dalam PLTU provinsi ketaatannya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tuh, nah sanksinya itu bisa macam-macam. Dan itu juga bisa dilihat sekali PLTU itu atau secara umum. Saya juga ingin menambahkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Aruli kaitannya dengan kesimpulan. Kalau menurut saya kesimpulan itu adalah jawaban dari permasalahan kan gitu, bukan ringkasan dari hasil tesis ini kan gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada 3 tadi ya yang perlu dijawab. Tentu saja jawabannya secara general ya, nggak PLTU 1, PLTU 2, saya sepakat dengan Pak Ruli tadi kaitannya cuma itu. Ya, seperti itu. Jadi saya kira selesai ya untuk ujian, mungkin bisa keluar dulu. Oh, baik. Kita mau gitu ya, Pak Hasdi, kita keluar dulu nanti untuk penilaian dari para penguji.